mengasihi Engkau Tuhan, Kau yang termanis buat hidup kami. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang sepanjang umur hidupku. Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku.
Shalom jemaat Tuhan. Kita percaya bahwa kita datang ke tempat ini untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk betul-betul bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Biarkan hadirat Tuhan turun di tengah kita. Biarkan kita merasakan hadirat Tuhan. Biarkan hati kita betul-betul terbuka dan betul-betul menikmati hadirat-Nya. Saya yakin dan percaya baik jemaat juga yang ada di rumah yang menyaksikan secara online. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Biarkan Tuhan Yesus masuk dan menjamah kita semua. Sebelum lebih dalam masuk ibadah, saya persilakan untuk Ibu Wita pimpin kita di dalam doa pembukaan. Glory bagimu, Raja segala raja, Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan pemeliharaan-Mu di hidup kami sampai saat ini sempurna adanya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Pujian, penyembahan kami akan segera naik di hadirat-Mu. Dan biarlah apa yang kami lakukan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu dan senantiasa menyukakan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami tahu ketika kami datang menyembah Engkau, ada oknum yang tidak senang. Biarlah hadir Engkau di tempat ini Tuhan. Kuasai seluruh tempat ini. Kuasai seluruh hati dan pikiran kami Tuhan. Dari kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu, mengambil damai sejahtera kami, yang akan merusak konsentrasi kami ketika menyembah Engkau. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai tempat ini dan seluruh hati kami Tuhan. Sehingga hati kami hanya fokus menyembah, mengagungkan, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau layak untuk disembah dan ditinggikan Bapa. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan tetap setia melayani Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Kau setia
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya.
Kami menyaksikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kau menolong kami dan sekarang Tuhan kami mau siap lebih lagi melompat bersorak menyanyi buat Engkau Tuhan. Yang siap mengatakan haleluya, amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Ku mengangkat tanganku
kebaikan-Mu Bapa. Amin, amin. Yes, haleluya. Yang bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Sangkakala dan tarian, semua makhluk di bumi di surga angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari katakan saudara, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian gemelah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan dalam hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Saya persilakan buat jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Haleluya. Saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di sepanjang hidupnya atau sepanjang minggu, sepanjang bulan yang Tuhan percayakan. Mungkin ada jemaat yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, saya persilahkan. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat di tempat ini. Saya rindu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ini pertama kali saya berani berdiri untuk bersaksi di GBI Ekumenes setelah sekian lama saya Ya, bergereja di tempat ini. Saya pribadi sangat mengucap syukur bisa mengenal orang tua rohani di tempat ini karena sebelumnya memang mungkin sudah tahu kalau saya basicnya Protestan. Saya bukan karismatik, tapi saya percaya dimanapun saya mau beribadah, di situ iman saya bertumbuh. Dan saya puji Tuhan dapat
bisa beribadah di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, bisa bertemu dengan ibu dan almarhum. Dan saya mengucap syukur karena di sini iman saya bertumbuh, betul-betul bertumbuh. Karena dulu saya memang melayani, tapi saya belum bisa memberikan seluruh kehidupan saya untuk Tuhan. Karena saya merasa masih kurang dan tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi setelah saya mendapat panggilan saya untuk bisa bersekolah Alkitab, saya percaya itu semua karena doa dari ibu dan Bapak Gembala di tempat ini. Karena Bapak Gembala almarhum pernah bilang sama saya, kalau Gaby nanti lulus SMA, mau lanjut di mana? Tapi Gaby bilang, belum tahu Om, soalnya Gaby ada planning juga mau masuk di HI. Tapi ternyata apa yang Bapak Gembala bilang, dia bilang nanti Gaby masuk di STT aja, ada kenalan Om. Walaupun saya tidak masuk di STT yang Bapak Gembala bilang, tapi sekarang saya ujung-ujungnya sekolah di STT juga. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya percaya semua apa yang didoakan oleh orang benar itu besar kuasanya. Saya selalu saya pertama menolak untuk mau masuk sekolah Alkitab. Saya bilang, Tuhan, Gaby enggak bisa Tuhan, bukan basicnya Gaby di situ. Walau kalau untuk melayani, iya. Tapi kalau untuk memberi diri mungkin Gaby belum bisa. Tapi ternyata apa yang saya rencanakan beda dengan rencananya Tuhan. Dan saya tidak bilang rencana saya lebih indah, tidak. Karena rencana Tuhan lebih indah. Saya pagi ini rindu untuk mau memuji Tuhan. Saya rindu menyanyikan lagu ini karena ini salah satu lagu yang paling menguatkan saya waktu saya berada di sekolah Alkitab juga. Ketika saya merasa, aduh Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa di tempat ini. Saya cuma punya Yesus. Saya punya Yesus penolong saya dalam kehidupan saya yang sangat baik. Terima semua puji.
kasih buat kesaksiannya dan pujiannya. Saudari Debbie, kita dukung terus saudari kita untuk di dalam pendidikan STH-nya, biarkan semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya bisa selesai dengan baik, dan kedepannya beliau untuk melayani bisa berdampak dimanapun berada. Haleluya, mari kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terpuji namamu Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh berkumpul, beribadah kepadamu, baik yang offline maupun onsite. Kami tahu hadirat-Mu sama-sama menjangkau kami semua. Tuhan, pagi hari ini kami sudah mempersembahkan segala ucapan syukur dari bibir, dari hati kami, bahwa Engkaulah satu-satunya sahabat kami. Engkaulah satu-satunya kekasih jiwa kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sungguh berbahagia Tuhan, ketika kami mengenang akan kesetiaan-Mu. Maka itu akan mempersembahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami sebentar pulang, membawa berkat, kekuatan daripada Engkau Tuhan, untuk kami pakai berjalan dalam iman sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silahkan duduk saudara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus dan Ibu Gembala, melalui pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak pernah balik ke belakang, saya pikir tadi di belakang cuma ada paling banyak 7 orang. Ternyata setelah saya lihat lebih dari 7. Apa saudara, suara saya bagus ya kedengaran? Bagus? Bagus ya? Oke, terima kasih. Mantap. My sister, thank you for your time. Oke. Siapa di sini angkat tangan coba? Dengan yakin ya, jangan ragu-ragu bahwa Yesus itu adalah sahabatmu. Angkat tangan. Orang masyika remata kena kasih. Bahwa Yesus adalah kekasihmu, angkat tangan. Katakan Yesus sahabat dan kekasihku. Amin. Ketika engkau mengenang kasih Tuhan, air matamu tidak bisa tertahan saudara. Amin. Haleluya. Itu akan kita pelajari pagi hari ini. Saya dihubungi oleh koordinator untuk khotbah. Saya tidak tahu kalau saya akan disuruh khotbah. Dan saya tidak punya persiapan apapun. Tapi ketika dia hubungi saya langsung percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada kita semua. Amin. Coba kita buka dalam Matius 26 ayat 38. Saya buka aja nih masker ya, terganggu saya. Sudah ada masker di sini. Oke, kita baca dalam Matius 26 ayat 38. Saya double maskernya. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus, kepada siapa saudara? 3 murid yang dia bawa naik. Berdoa ketika Yesus sudah mau ditangkap. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Langsung pikiran kita, iya karena Tuhan Yesus mau ditangkap, mau ditonjok, mau dipaku. Betul tidak? Betul ya? Pasti pikiran kita begitu. Karena Yesus mau menderita. Bahkan dikatakan ketika dia berdoa, seperti apa? Tetesan darah keringatnya. Begitu penderitaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan agony. Saya pernah bawa di sini. Mari kita baca sama-sama saudara, supaya itu melekat di hati kita. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada ketiga muridnya, hatiku sangat sedih. Kalau dalam bahasa Inggris, exceedingly sorrow. Begitu sedih, sangat sedih, tidak ada 2 sedihnya. Pernah saudara merasakan kesedihan? Pernah ya? Apalagi Ibu Gembala masih sedih ditinggalkan mantan pacarnya. Tetapi kesedihan di sini saudara melebihi daripada kesedihan pernah kita rasakan. Seperti mau mati rasanya. Coba lihat sedihnya, kayak mau mati. Kayak mau mati, maksudnya begini, sedihnya tuh luar biasa. Ini Yesus loh, Tuhan kita. Kok bisanya gitu sampai-sampai si pencemooh bilang, ternyata Tuhanmu penakut.
Tuhan mau disalib penakut juga ya, pencemooh. Because they don't understand theology. Karena pencemooh itu tidak ngerti teologi Kristus. Amin. Haleluya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kita akan kembali ke sini saudara sebentar. Karena ini kata kunci. Kata kunci saudara. Kita akan lihat apa makna kata ini. Apakah karena Tuhan Yesus mau disalib? Apakah Tuhan Yesus mau ditonjok, mau dipaku, mau dikasih mahkota duri? Sehingga dikatakan dia penakut. Terima kasih. Because you don't know theology. Karena pencemooh tidak ngerti teologi Kristus. Nah, kita pagi ini akan diajar apa makna di balik kalimat ini. Raja Daud adalah raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Amin? Betul tidak? Sampai-sampai Tuhan Yesus pernah mengutip semua yang dikatakan di kitab Musa, Taurat, di kitab para nabi, dan kitab Mazmur akan digenapi. Bahkan saudara, Mazmur Daud dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena memang Raja Daud itu sangat dekat dengan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang seperti Raja Daud. Amin? Yang tidak pernah mau berhenti bermazmur bagi Tuhan. Saya kasih jempol ya, dengan rohani untuk leader tadi. Dia begitu lepas. Ini hasil didikan, semua pendidikan yang saudara ikuti. Dan itu semua berdampak. Amin. Terima kasih Bu Ros sudah mengadakan pelatihan. Iya tak? Tuhan Yesus pakai Ibu Ros untuk mengadakan pelatihan dan coba lihat hasilnya. Amin. Kita lihat semua Tuhan pakai bersama-sama untuk membangun tubuh Kristus. Raja Daud terkenal dengan apa? Mazmur-mazmurnya. Coba kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Tuhan melihat hatimu. Saya tadi sangat diberkati kesaksian Gebi. Kenapa? Saya tahu hatinya sangat mencintai Tuhan. Amin. Dia meneteskan air mata, itu tidak gampang saudara. Kalau bukan Roh Kudus. Ya, ini saya hubungkan semua. Kenapa? Karena kita belajar tentang Raja Daud. Raja Daud itu adalah raja yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan kita mau seperti Raja Daud. Amin. Kita boleh sibuk dengan apapun, tetapi jangan pernah engkau jauh dari hati Tuhan. Kau lagi masak, kau lagi mencuci, sembah Dia. Amin. Kau lagi apapun, sembah Dia. Saya pernah katakan di sini, saya berkendaraan, saya meneteskan air mata. Ketika apa? Ketika saya mengingat kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Raja Daud dipandang baik hatinya oleh Tuhan. Ini bukti bahwa Raja Daud itu hatinya baik. Lalu kita baca lagi saudara, 1 Samuel 16 ayat 12. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-12. Kita akan melihat bagaimana Raja Daud ketika hatinya dipandang baik oleh Tuhan, maka kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ketika hatimu dipandang baik oleh Tuhan, urapan Tuhan atas hidupmu. Amin. Urapan Tuhan turun atasmu. Tidak sembarang saudara orang yang diurapi Tuhan. Apapun yang dikerjakannya mendatangkan sukacita. Karena itu kejarlah selalu urapan Tuhan dalam doamu, dalam persekutuanmu, dalam pembacaan firman-Mu. Setiap hari, bukan Senin Kemis saudara. You must be meno. Kita harus meno, tinggal tetap di dalam Tuhan. Tidak Senin Kemis. Makanya perempuan yang sudah menopause, ya, tetap menopause. Itu berasal dari kata menopause ya. Tinggal tetap
tidak keluar lagi. Jadi orang yang dipandang baik hatinya oleh Tuhan, diurapi Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-22. Oh ya 13 dulu, 16-13 dulu, lanjut ini, 13. 16 ayat 13, coba. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kalau engkau diurapi Tuhan, roh Tuhan berkuasa atasmu. Kalau roh Tuhan berkuasa atasmu, you have a power. Ada kuasa. Bukan kuasa untuk sekedar mendoakan orang sembuh, bukan. Itu kecil, saudara. Tidak ada apa-apanya itu di mata Tuhan. Tetapi kuasa di sini adalah kuasa engkau melawan serigala. Siapa itu serigala? Roh-roh di udara dan kedagingan. Ketika engkau mau marah, roh Tuhan berkuasa atasmu dan engkau mengatakan, hai, sebut namamu, hai, kau tidak bisa lagi marah sama dia. Karena roh Tuhan atasku lebih kuat. Daging lemah, roh penuh penurut. Jika engkau baik di mata Tuhan, engkau diurapi dan roh Tuhan berkuasa atasmu. Engkau akan mengalami hari-harimu begitu indah bersama Tuhan karena engkau orang baik hati di hadapan Tuhan. Engkau tidak munafik. Di gereja haleluya, di belakang haleluya. Engkau baik hati. Engkau diurapi. Roh Tuhan berkuasa atasmu. Apapun yang kau kerjakan begitu indah harimu sepanjang itu. Amin. Engkau berdoa malam tidak panjang-panjang lagi. Engkau hanya berkata, Tuhan terima kasih buat pimpinanmu sepanjang hari. Semua yang terjadi dalam hidupku tidak ada yang di luar kendalimu ketika roh Tuhan berkuasa atasmu. Itu Daud, saudara. 1 Samuel 16 ayat 22. Mari kita lihat apa kelebihan orang yang diurapi Tuhan. Jadi bicara tentang urapan Tuhan dalam hidup kita. Jadi urapan itu bukan sekedar hanya untuk berkhotbah, saudara. Tidak, tetapi untuk menjalani hari-hari kita. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Ketika engkau diurapi, engkau berkuasa atas siasat iblis dan atas kedagingan, maka engkau akan membawa dampak kepada sekitarmu. Orang senang akan engkau. Orang yang diurapi Tuhan tidak menjadi biang kerok. Tetapi orang yang diurapi Tuhan disenangi orang. Haleluya. Ini buktinya, saudara. Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Roh Tuhan ada atas Daud. Satu Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu. Ketika hidupmu diurapi sepanjang hari, maka engkau akan menghasilkan perkataan iman. Amin. Perkataan iman itu melebihi fisik kita. Daud kecil, Goliat besar, tetapi kata-katanya, karena roh Tuhan berkuasa atas dia. Kata-kata orang yang diurapi Tuhan selalu mengandung kuasa. Sekalipun aku begini, tetapi karena aku mempunyai Tuhan, maka aku bisa melewati segala perkara. Karena Tuhan di pihakku. Itu bahasa orang yang diurapi Tuhan. Kata-katanya penuh dengan iman. Amin. Atau kata-katamu di rumah, begini memang saya kodong. Kodong. Dede kodong, apa misalnya ini? Berhenti, saudara. Itu bukan kata-kata urapan. Amin. Tetapi kata urapan adalah kata-kata yang berkata, sekalipun Allah yang kusembah tidak menolong aku tidak akan pernah menyembah patungmu ya Raja. Sekalipun penyakitku masih ada, aku tahu Tuhanku lebih daripada apa yang kupikirkan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik di hidupku. Cara Tuhan selalu yang terbaik di hidupku. Itu kata orang yang diurapi Tuhan. Amin.
Haleluya. Seperti Raja Daud. Ketika dia diurapi, Goliat besar, dia kecil, tetapi imannya tidak dipengaruhi oleh keadaan. Karena itu, jagalah urapan Tuhan di hidupmu. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Ketika Raja Daud sudah dipandang oleh Saul bahwa dia lebih dikasihi daripada dirinya, maka dia bersiasat untuk mengambil dia sebagai apa? Menantu. Tetapi Raja Daud adalah orang yang rendah hati. Raja Daud di atas angin Raja Daud. Dia hebat, banyak mengalahkan lawan. Dan ketika Saul menawarkan dia menjadi mantu, apa dia katakan? Siapakah sanak saudaraku? Kaum ayahku orang miskin, dan Tuhan adalah raja. Aku tidak layak menjadi menantu Tuhan. Sekalipun Daud di atas angin, saudara, dia tetap merendahkan diri. Orang yang diurapi tidak pernah berkata sombong. Amin. Dia selalu berkata semua karena Tuhan. Kita baca ayat 23. 18:23. 18:23. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud, tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Daud tetap kenal diri. Ketika dia diminta untuk menjadi menantu raja, dia tetap selalu menolak. Saudara dikasih Tuhan, ini menggambarkan orang yang diurapi Tuhan, orang yang penuh dikuasai oleh Roh Tuhan. Dia selalu berkata, tidak menyombongkan diri, tetapi selalu mengatakan, aku orang yang biasa-biasa. Bagus sekali kau, begini kau itu berdoa banyak yang sembuh, begini kau. Dia tidak pernah mau mencuri kemuliaan itu. Silakan engkau berkata apa, tetapi dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Sehebat apapun pelayanan kita, mari selalu kita merendah hati di hadapan Tuhan. Itu karena kita diurapi Tuhan dan Roh Tuhan berkuasa atas kita. Karena itu jaga, pelihara selalu urapan Tuhan di hidupmu. Engkau yang sudah rajin berdoa setiap hari, bangun pagi, membaca firman, jaga. Pertahankan itu saudara, karena itulah kunci. Saya tanya mama saya, mama kenapa setiap hari baru bangun tidur, belum jam berapa sudah bangun berdoa. Sampai hari ini sudah umurnya 80 lebih. Dia katakan, di situ kekuatanku bersama dengan Tuhan. Amin. Dia menjaga urapannya. Bukan berarti sepanjang hari itu dia tidak melakukan kesalahan, tidak. Tetapi dia tidak hidup dalam kesalahan. Amin. Orang yang diurapi Tuhan bukannya tidak bisa berbuat dosa, tetapi dia tidak hidup di dalam dosa. Katakan amin saudara. Dia gampang kembali kepada Tuhan. Dia gampang menyesal. Dia gampang minta ampun kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak diurapi tidak merasa salah. Walaupun ditegur firman Tuhan, tidak merasa salah. Begitu datang firman Tuhan langsung dia senter, cocok untuk dia. Cocok karena dia selalu pakai barang cakar, cocok itu. Tidak pernah untuk dirinya yang tidak diurapi. Tapi orang yang diurapi Tuhan, baru satu kata dari pendeta, hatinya berkobar-kobar. Amin. Karena engkau selalu disingkapkan. Ketika murid ini berjalan ke Emmaus, setelah Yesus mati disalib, mereka bercerita dengan Yesus dengan jahat. Tapi mereka tidak kenal Yesus. Tetapi mereka sadari, pantasan tadi waktu dia berbicara kepada kita, hati kita berkobar-kobar. Orang yang diurapi Tuhan, hatinya ketika mendengar firman Tuhan, hatinya berkobar-kobar, berkobar senang, gembira, karena kekasihnya berbicara kepadanya. Orang yang diurapi Tuhan, rendah hati. 1 Samuel 19 ayat 1. Ini yang terakhir untuk
manfaat diurapi Tuhan. 1 Samuel 19 ayat 1. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Kedua, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Sepanjang hari engkau akan menjalani dan banyak sekali siasat iblis, niat manusia yang jahat akan mencelakai engkau. Tetapi karena engkau diurapi Tuhan, engkau selalu luput dari niat jahat manusia. Amin. Jangan takut. Corona banyak mengintai saudara. Tetapi perlindungan Tuhan akan meluputkanmu. Karena itu jaga urapanmu di hadapan Tuhan. Jaga hatimu. Supaya engkau bukan Kristen gampangan. Tetapi Kristen yang sangat militan di hadapan Tuhan. Bisakah orang yang diurapi berbuat dosa? Bisa, sama sekali bisa. Sangat bisa. 2 Samuel 11 ayat 27. 2 Samuel 11 ayat 27. 2 Samuel 11 ayat 27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Betseba, saudara. Perempuan itu menjadi istrinya Uria, orang Het itu. Dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tadi Tuhan bilang hatinya baik, jahat di mata Tuhan lagi. Waduh, bagaimana ini? Pertanyaan tadi, apakah orang yang diurapi Tuhan bisa berbuat dosa? Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa? Karena dia masih hidup dalam kedagingan. Ini saudara, orang yang diurapi Tuhan, kalau dia berbuat dosa, bahkan itu dosanya itu sangat jijik loh saudara. Coba kita baca 2 Samuel 12, 14. 2 Samuel 12, 14. Ada manfaat, ada faedah orang yang diurapi Tuhan. Tetapi luar biasa dampaknya jika dia berbuat dosa. 2 Samuel 12, 14. Apa yang dikatakan sini? Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan ketika dia melakukan dosa, bukan hanya dosa biasa, tetapi nista. Menistakan Tuhan. Levelnya di atas, saudara. Ini berita buruknya. Tetapi berita gembiranya ada sebentar. Kita akan dengar. Dapatkah orang yang diurapi Tuhan ketika dia berdosa diampuni? Oh, sama sekali dapat. Jika ia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan bertobat. Amin. Itulah kesetiaan Tuhan. Yesus berkata orang yang paling banyak diampuni adalah orang yang paling bersyukur. Karena itu saya heran kalau orang Kristen tidak bisa mengampuni. Heran saya. Kenapa? Karena dia tidak tahu diri bahwa dia pun sudah banyak diampuni. Dan dia harus lebih banyak bersyukur. Seperti siapa? Saul. Saul itu mengatakan, aku manusia celaka, seandainya bukan pengampunan Tuhan di hidupnya. Sangat bisa orang yang diurapi Tuhan diampuni. 2 Samuel 12 ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Asalkan dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan bertobat. 2 Samuel 12, 13. 2 Samuel 12, 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Amin. Akui. Tidak sama Saul. Saul ditegur dosanya, dia pegang lehernya itu nabi. Kurang ajar Saul. Ditegur dosanya, dia pegang lehernya. Kau tidak hargai saya di hadapan rakyat, kau tegur saya. Tapi Raja Daud tidak. Dia ditegur. Dia katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, langsung Tuhan jawab penyesalan Daud. Tuhan katakan apa? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Amin. Orang yang diurapi Tuhan ketika dia bertobat menyesal. Langsung
dia merasakan kelegaan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu berita gembiranya adalah Tuhan selalu ampuni. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahmu. Dia takkan ingat salahmu. Yes. Oh, Tuhan. Coba lihat, selalu dikurangi ehonya. Engkau akan meneteskan air mata ketika engkau mengetahui bahwa Tuhan selalu ampuni engkau. Amin. Karena itu jangan pernah engkau menahan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada. Katakan amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu seperti apa pertobatan orang yang diurapi Tuhan? Beda pertobatannya dengan orang biasa. Kristen gampangan beda. Kristen gampangan itu hari ini menyesal, besok buat. Hari ini menyesal, besok buat. Itu Kristen gampangan, tetapi orang yang diurapi Tuhan. Pertobatannya seperti Raja Daud. Dia sekali jatuh tetapi tidak lagi melakukan. Amin. Tidak tercatat di dalam kitab suci Daud melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena penyesalannya begitu mendalam. Mazmur 6 ayat yang kedua. Mazmur 6 ayat yang kedua. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Coba lihat model pertobatan Daud. Ketika dia melakukan dosa, dia menyesal, merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Orang yang diurapi Tuhan ketika dia melakukan kesalahan, dia itu begitu menderita. Kenapa? Karena dia merasakan bahwa Tuhan berpaling darinya. Ayat yang ketiga. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Coba lihat, dia tidak pernah tenang hidupnya ketika dia melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Itu orang yang diurapi Tuhan. Tetapi orang Kristen gampangan beda. Sekalipun dia sudah melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, sekalipun dia punya banyak orang yang dia benci, dia haleluya, bahasa roh lagi, haleluya. Kenapa? Karena dia munafik di hadapan Tuhan. Dia tidak diurapi Tuhan. Semua kepalsuan. Tetapi orang yang diurapi Tuhan tidak akan mungkin berbahasa roh ketika masih ada orang yang dia benci. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin, saya katakan. Tetapi karena kebiasaannya saja berbahasa roh. Hati-hati saudara. Jaga urapanmu. Ketika engkau diurapi Tuhan dan engkau melakukan kesalahan, engkau tidak pernah tenang seperti Raja Daud. Aku terkejut Tuhan, berapa lama lagi Engkau menerima aku? Coba lihat, begitu tersiksanya orang yang diurapi Tuhan. Tetapi orang gampangan tidak tersiksa. Dia melakukan dosa seperti biasa. Oh, haleluya, puji Tuhan. Padahal banyak dosanya di hadapan Tuhan. Tapi orang diurapi Tuhan tidak, dia akan menderita sebelum dia berdamai dengan Tuhannya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang keempat, coba lihat bukti-bukti pertobatan orang yang diurapi Tuhan. Ayat yang keempat, kembalilah pula Tuhan. Coba lihat, Tuhan kembali kepadaku. Luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Coba lihat, begitu permohonannya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, lanjut kelima. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Seperti mati rasanya orang yang diurapi berbuat dosa. Seperti mati. Ayat yang ketujuh. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena lawanku. Ayat yang ketujuh ya. Coba ayat ketujuh. Ini ya. Sebelumnya coba 6. Lesu aku karena mengeluh. Nah ini dia. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Setelah Raja Daud jatuh dalam dosa.
Ini yang dia alami. Begitu dia menderita, begitu dia meratap kepada Tuhan untuk diampuni, itu orang yang diurapi Tuhan. Tetapi orang gampangan tidak. Dia tetap berbuat dosa, dia tetap hidup dalam dosa tanpa penyesalan. Saudara dikasih Tuhan, karena itu jaga urapanmu dalam Tuhan. Jadi apa faedahnya kalau begitu? Orang diurapi juga berbuat dosa. Orang diurapi beda, tidak sama saudara. Jadi apa faedahnya diurapi Tuhan jika kita masih tetap berbuat dosa? Seperti Raja Daud, dia menyesal, mohon ampun dan tidak lagi mengulangi menista Tuhan. Tidak mengulangi, itu orang yang diurapi Tuhan itu dia menyesal dan tidak melakukan lagi. Saudara dikasih Tuhan, kita ingat Simon Petrus, orang yang diurapi Tuhan. Ketika dia menyangkal Yesus, hanya satu tatapan mata. Bayangkan, Yesus diperiksa di sini. Petrus ada di antara saudara, di kerumunan gelap lagi. Yesus di sini. Lalu Yesus berpaling, ketemu mata dengan Petrus. Bisanya, ya karena dia Yesus. Bisanya dia langsung ketemu tatapan mata Petrus. Hanya dengan tatapan mata, Petrus sadar. Orang yang diurapi Tuhan, tidak usah ditegur keras sama Tuhan. Dia cepat sadar. Hanya dengan lagu, hanya dengan kejadian di hari-harimu, engkau cepat sadar karena engkau hidup dalam urapan Tuhan. Amin. Di sini banyak hati-hati yang mulai menyesal di hadapan Tuhan. Kalau engkau masih punya musuh, kalau engkau masih punya kelakuan-kelakuan yang Tuhan tidak senangi, engkau merasa Tuhan terima kasih, engkau sudah menegur aku. Dan aku mau menjaga urapanku tetap menyala-nyala di hadapan hadirat. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Petrus menyesal, tatapan Tuhan mengingatkan dia akan peringatan Tuhan. Dia lari, mengunci kamarnya, lalu dia menangis sejadi-jadinya. Itulah orang yang diurapi Tuhan. Penyesalannya begitu dalam. Tetapi orang yang tidak diurapi Tuhan, orang yang merasa diurapi Tuhan tapi tidak diurapi Tuhan. Haleluya. Haleluya, Tuhan baik. Tetapi di belakangnya, di mata Tuhan dia jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, karena itu jangan menjadi Kristen yang gampangan. Katakan amin. Jadilah Kristen-Kristen yang sungguh mengasihi Tuhan dan hidup di dalam doa. Karena hanya dengan doa urapan itu terjaga. Saudara dikasih Tuhan, dunia ini selalu menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi orang yang dikuasai oleh roh Tuhan di hidupnya, dia bisa melakukan segala sesuatu tentang kehidupan jasmaninya, tetapi hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Bagaimana cara kita memupuk urapan Tuhan di hidup kita? Saya undang pemain musik maju ke depan. Bagaimana cara kita menjaga urapan Tuhan di hidup kita? Kita bangkit berdiri, saudara. Adakah engkau pernah merasa tersiksa ketika Tuhan berpaling darimu karena kesalahanmu? Tuhan berpaling bukan berarti Tuhan meninggalkan. Tetapi Yesaya 59 ayat yang kedua, coba kita baca. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, periksa hatimu. Adakah orang yang kau belum berdamai dengannya? Adakah perkara yang masih kau lakukan di hadapan Tuhan dan kamu tahu itu salah? Percayalah, bukannya Tuhan meninggalkan engkau, tetapi engkau tidak akan pernah mendapatkan rema firman Tuhan di hidupmu ketika dosa masih memisahkan engkau dengan Tuhan. Karena itu Amsal berkata,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu, jangan ada hal-hal yang menjauhkan engkau dari Tuhan. Kita kembali Matius 26 ayat 38. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Perkataan ini bukan karena Yesus mau dipaku atau persiksa. Bukan itu yang utama. Hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Karena dia sebentar lagi akan ditaruh semua dosa dunia ini. Amin. Dosa yang dia harus pikul bukan karena dia, tetapi karena saudara dan saya. Dosa itu yang harus dia tanggung. Sehingga dia harus berpisah dengan kualitas keilahiannya. Orang yang diurapi Tuhan ketika ada dosa, dia akan terpisah. Dan Yesus sudah menggantikan kita. Itulah mengapa dia mengatakan Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, dia tidak mengatakan Bapakku, dia mengatakan Allahku. Artinya kualitas keilahiannya. Meninggalkan dia sejenak, berpaling dari dia. Kenapa? Karena dia sementara menanggung dosa manusia. Itulah mengapa Yesus sangat ditinggikan. Karena dia rela menanggung dosa manusia. Dia mau terpisah dengan kualitas keilahiannya sejenak demi saya dan saudara. Karena itu jangan kita lagi mau menyanyiakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita menjaga urapan itu? Yesus katakan, tinggallah di sini. Tinggallah berdoa dan berjaga-jagalah bersamaku. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tinggallah tetap di dalam firman Tuhan. Di dalam Yesus. Tinggallah di dalam kasih-Nya. Jika engkau tetap setia, hidup dalam urapan Tuhan, maka engkau tidak akan mampu lagi terhidup terpisah darinya. Engkau tidak akan dapat pergi menjauhi rohnya yang suci. Karena dialah kekasih jiwamu, sahabatmu yang terdekat. Katakan amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Takkan kau salah. Yes, jadikan dia sahabatmu, dan dia memang sahabatmu. Kalau dia sahabatmu, jangan ada yang memisahkan engkau. Jangan ada pelanggaran sekecil apapun. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguhmu, yes, betapa mulianya dan berharga, sungguh besar. Pengorbananmu bagiku, lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Amin Tuhan, yang kau pikirkan. Kami berharga di matamu, terselami bagiku. Sungguh indah. Biar keyboard nyanyikan pujian ini dengan lembut. Saudara dikasih Tuhan, tutup matamu, jangan lihat ke kiri ke kanan. Berbicaralah kepada Tuhan. Adakah
sesuatu yang memisahkan engkau daripada kasih Tuhan saat ini? Adakah orang yang belum kau ampuni dengan tulus? Kekristenan adalah pengampunan. Kalau itu belum kau lakukan, jangan kau pernah bermimpi mengalami rema Tuhan di hidupmu. Engkau akan terus tersandung sampai engkau melepaskan pengampunan di hidupmu. Pengampunan yang tulus, tanpa syarat. Aku telah mengampuni pasanganku. Aku mau pasanganku berubah, tetapi Tuhan mau aku berubah terlebih dahulu. Dan itu Tuhan sudah buktikan di hidupku. Dan ketika aku mengalami itu, aku sungguh lega di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong umat-Mu. Kalau ada yang belum melepaskan pengampunan, itu akan memisahkan dia dari Engkau. Atau anakmu, atau orang tuamu, atau siapapun. Jangan kau pernah menuntut dia berubah, tapi berubahlah terlebih dahulu. Dan Tuhan akan menghargai itu. Haleluya. Jangan biarkan urapanmu dibatasi oleh segala pelanggaran. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena Dia telah melepaskan kita daripada segala selubung-selubung yang menghalangi kita untuk mengerti kasih Tuhan. Patut selami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Tak terselami, selami bagiku. Katakan sungguh indah. Katakan sungguh indah. Sungguh indah. Makasih Tuhan. Haleluya. Benar Bapa, tiada terselami kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
atas kebaikan-kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu kepada kami ya Bapa. Engkau telah menebus dosa kami. Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baru. Yes, amin Tuhan. Allah kami Allah yang dahsyat. Allah kami Allah yang luar biasa. Berbiasa Kau Tuhan. Terima kasih Bapa yang Luar baik biasa Kau, atas Tuhan. firman-Mu pada Luar siang biasa hari Kau, ini. Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih. Kami punya Allah yang hidup, Yes. Allah yang dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu ya Allah dalam kehidupan kami. Yes, yes. Amin. Kami tahu Tuhan, kami hanya debu. Oh, Namun kami percaya Allah kami akan menggendong kami yes. sampai putih rambut Ya. kami. Amin. Engkau tetap Allah, Engkau tetap Tuhan yang kami sembah. Tidak ada Allah lain Yes. kecuali Engkau Tuhan yang mati, bangkit dan akan menyediakan tempat buat kami Yes. di tempat-Mu yang bakal. Terima kasih Tuhan Yesus Kasih Tuhan. untuk penyertaan-Mu dalam firman kami ya Bapa. Terima Amin. kasih Tuhan Terima kasih. atas kebaikan-kebaikan-Mu Yes. dalam ibadah kami. Bateraikan dalam firman-Mu Bapa, agar kami bisa lebih kuat lagi di dalam Yes. Engkau. Amin. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah berhenti untuk membawa firman Tuhan. Urapi pelayanannya, berkati keluarganya, Dalam nama Yesus. berkati anak-anaknya Terima Tuhan, kasih, berkati Tuhan. pekerjaannya. Yes. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, Amin. pengurapan daripada Tuhan mewarnai kehidupan hamba-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Dimanapun hamba-Mu mengerjakan, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lanjut daripada ibadah kami Bapa, kami akan memberikan persembahan kami yang kami bawa dari rumah kami masing-masing. Berkati Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya Allah yang menggenapi, Allah yang memberikan berkat-berkat itu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan persembahan kita, berikan yang terbaik bagi Yesus buat pelayanan di tempat ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
Bapak Ibu, kita masuk untuk pengumuman minggu sepekan. Untuk Senin, Selasa, Rabu belum ada kegiatan. Untuk hari Kamis ada latihan mungkin untuk anak pemuda ya. Sudah mulai ibadah ya. Untuk Kamis ada latihan untuk anak muda, dan untuk Jumat di tempat ini ada ibadah pemuda jam 7 malam. Untuk hari Sabtu ada doa di Pastori jam 3 sore dan jam 7 malam untuk latihan bagi pelayan Tuhan yang sudah diberikan jadwal jam 7 malam. Dan untuk hari Minggu kita kembali di tempat ini jam 9 pagi untuk beribadah, dan tetap ada ibadah juga di Pakato jam 7 pagi. Mungkin ada pengumuman tambahan? Ya, sudah nggak ada pengumuman tambahan. Mari kita bangkit berdiri, jemaat Tuhan, dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Segala pujian hormat bagimu di tempat yang maha tinggi. Dari hati kami yang terdalam boleh menyampaikan pujian syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah menikmati kehadiranmu di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perbuatanmu yang luar biasa kepada kami Tuhan. Kalau sampai detik ini kami ada sebagaimana ada, karena Engkau menjadi pelindung bagi kami. Terima kasih buat semuanya itu ya Tuhan. Dalam kesempatan pagi hari ini juga kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Matraikan itu di dalam setiap hati kami Tuhan. Bukan hanya termatrai di dalam hati kami, tetapi kami bisa melakukannya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat sedikit jua pun. Kami tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi kami bangga karena Engkau Allah yang hidup, yang terus menuntun hidup kami. Dan kami percaya sampai pada langkah terakhir pun Engkau tetap ada menyertai kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini Tuhan, Engkau yang menilai setiap hati kami, sejauh mana kami mengasihi Engkau, sebegitu jugalah Engkau curahkan kasih setiamu kepada kami, dan kami akan merasakan perlindungan Tuhan bagi kami semua. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau telah memberkati setiap umat-Mu yang ada pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Allah Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa.
kasih sayang dalam Yesus Kristus yang akan menyertai kita mulai saat ini, besok, dan sampai seterusnya. Allah yang Immanuel adalah Allah yang terus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kita demikian untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami dan kini hanya untukmu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar.